bersama Bapak Ilmi ya. Terima kasih pula saya ucapkan pada rekan-rekan semua yang telah hadir dalam kegiatan ini. Sebelumnya terlebih dahulu marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Acara selanjutnya adalah kita akan menyimak paparan tentang bagaimana kiat-kiat sukses untuk lulus retaker nanti ya. Mudah-mudahan ibu bapak semua retaker nanti langsung lulus. Bagaimana nanti kita akan mendengar paparannya dari Bapak Ilmi. Bapak Ilmi ini sama dengan saya, PPG Angkatan 4, dan beliau ini berasal dari mana Pak? Gresik ya? Berasal dari Gresik Bu. Gresik ya. Saya dari Banten Bu. Saya dari Banten, Pak Ilmi dari Gresik. Kita di sini hanya bagaimana ya Pak Ilmi ya? Saya juga ini ya, terima kasih sekali pada Pak Ilmi yang telah memberikan waktunya untuk dapat membuka acara seperti ini untuk membantu teman-teman semua ya. Rasanya bagaimana ya Bapak Ibu, kita mungkin senang kita lulus, tapi mendengar teman-teman tidak lulus itu rasanya bagaimana gitu. Jadi ya Pak Ilmi, yuk kita ini gitu. Pak Ilmi, kita mudah-mudahan membantu ya. Saya dengan Pak Ilmi bukan seseorang yang waduh ini merasa hebat atau apa, tidak Bapak Ibu. Kami di sini hanya diberi kesempatan saja sama Allah, kesempatan yang pertama, dan mungkin Bapak Ibu ini ada kesempatan yang kedua gitu. Kami hanya diberi keberuntungan yang pertama saja, dan selebihnya kami bukanlah orang-orang hebat atau merasa pintar atau bagaimana. Acara selanjutnya kita mulai saja ya. Silakan Bapak Ilmi untuk menyampaikan materinya. Bu Susi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di sini dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menuntut ilmu kembali Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini tetap semangat untuk menuntut ilmu, karena tidak ada niatan lain Bapak Ibu. Kalau kita sudah jadi guru berarti kita harus upgrade ilmu terus ya, baik lolos maupun tidak lolos kita upgrade ilmu terus Bapak Ibu. Sebelum saya memberikan materi, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya cukup singkat, yaitu Ilmi. Kalau diterjemahkan itu artinya ilmu ya. Jadi bukan berarti saya ini orang yang berilmu, tidak Bapak Ibu ya. Sama dengan jenengan semuanya, kemampuannya juga sama. Kebetulan diberikan keberuntungan lulus yang tahun ini Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di kelas ini. Ini hanyalah kepedulian dari kami, ya, kepedulian dari kami. Mudah-mudahan dengan kepedulian kami ini bisa mengantarkan Bapak Ibu semuanya untuk dapat lulus retaker. Ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan, ya. Jadi tidak ada niatan lain Bapak Ibu. Kami di sini tidak mencari uang, tidak mencari popularitas, ya. Tidak usah di-subscribe ya enggak apa-apa, tidak usah di-like ya enggak apa-apa. Ini hanya kepedulian kami karena kami merasa apa ya istilahnya, kebahagiaan kami itu masih kurang Bapak Ibu, karena banyak teman-teman kami yang tertinggal. Nah, izinkanlah saya di sini walaupun punya sedikit yang saya ketahui, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya dari Gresik Bapak Ibu ya, barangkali nanti Bapak Ibu bepergian bisa kontak saya. Ya, saya dari Gresik Jawa Timur Bapak Ibu ya, Gresik Jawa Timur. Untuk ya kebetulan sudah berkeluarga Bapak Ibu ya. Jadi anak berapa? Nah, barangkali ada yang tanya. Anaknya ada 7 Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa banyaknya ya. Yeah, tambah lagi ya Pak. Alhamdulillah Bapak, banyak rezeki, banyak anak. Iya, alhamdulillah. Bapak Ibu, itu perkenalan dari saya Bapak Ibu. Untuk materi yang pertama ini akan saya jelaskan tips dan trik bagaimana caranya supaya kita itu bisa lulus. Tips dan trik ini sudah saya lakukan Bapak Ibu ya, dan sudah saya uji coba pada diri saya sendiri Bapak Ibu, dan mudah-mudahan nanti kalau katanya kalau mencontoh orang yang sukses nanti ketularan sukses, katanya begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya duplikasi saja, kita duplikasi orang yang sukses, nanti kita akan ikut sukses begitu ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Barangkali ada yang sudah menyimak paparan saya yang pertama, barangkali nanti tidak jauh beda ya dengan paparan saya yang pertama. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan ya. Saya share screen terlebih dahulu, izin share screen untuk materi pada pagi hari ini Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Sudah Pak. Ya Bapak Ibu, ini adalah kursus menghadapi retaker 2022 kelas C Bapak Ibu. Memang sangat banyak sekali Bapak Ibu, tidak hanya jenengan yang merasakan istilahnya bukan kegagalan ya, tapi kesuksesan yang tertunda Bapak Ibu ya. Jadi jangan mengatakan kegagalan, tapi kesuksesan yang tertunda. Jadi banyak sekali teman-teman itu. Akhirnya kami bersama Bu Susi ini tergerak untuk memberikan sedikit ilmu kami kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, langsung saja tips dan trik lulus retaker itu ada 2 Bapak Ibu ya, jangan dilupakan. Bahwasanya usaha kita itu selain usaha lahir juga usaha batin. Nah, saya di sini tidak membahas untuk usaha batinnya Bapak Ibu. Usaha batin saya serahkan kepada Bapak Ibu semuanya ya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang penting jangan lupa usaha batin ini, karena usaha batin ini juga sangat menentukan Bapak Ibu. Ketika belajar jangan lupa berdoa dulu ya, karena yang memberikan keberhasilan kita itu adalah kasih sayang Tuhan yang Maha Kuasa Bapak Ibu ya. Jadi saya kemarin lulus itu bukan karena saya hebat, tapi karena kasih sayang Tuhan yang Maha Kuasa. Terus Bapak Ibu, yang saya bahas di sini adalah usaha lahirnya. Jadi usaha batin Bapak Ibu semuanya sudah pasti tahu lah ya, apa usaha yang harus dilakukan Bapak Ibu. Dekatlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, nanti akan diberikan kemudahan-kemudahan. Nah, agar lulus retaker, yaitu tips yang pertama yaitu harus move on terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini kemarin ada teman itu yang merasakan sakit itu sampai hari ini Bapak Ibu.
Nah, ini ada pertanyaan, sakit Pak, rasanya dinyatakan tidak lulus. Ya memang sakit. Kata siapa tidak lulus itu tidak sakit? Sakit, tapi apakah bisa menyelesaikan masalah Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Jadi ketika kita ngomong, Pak, sakit rasanya Pak, tidak lulus. Nah, itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Lebih baik kita itu tidak usah ngomong yang seperti tadi Bapak Ibu ya. Lebih baik kita itu optimis lagi ya, semangat lagi Bapak Ibu ya. Apa perasaan kita ketika tidak lulus? Pasti sedih, lemas, murung, frustasi, menangis. Tapi semua ini Bapak Ibu, kalau ini ada di diri kita, lima-limanya ini, maka kita sudah, saya pastikan itu kalau belajar lagi tidak akan semangat Bapak Ibu. Ya, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah mengalami kegagalan Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa, kita ketika kecil Bapak Ibu itu terjatuh beberapa kali loh Bapak Ibu. Ya, ada yang belajar bersepeda itu ada yang sampai jatuh ke got itu kan. Nah, itu tapi kenapa kita tidak menyerah? Ya, ketika kita bayi itu merangkak itu kemudian kita terjatuh, ya belajar untuk berdiri kita terjatuh beberapa kali tapi kita tidak pernah menyerah. Jadi sifat kita, watak kita dari kecil itu sudah tidak pernah menyerah Bapak Ibu. Lah sekarang mari kita bangkitkan kembali semangat kita itu agar apa? Agar kita itu dapat berhasil di retaker yang berikutnya Bapak Ibu. Dan yang perlu saya tekankan di sini Bapak Ibu, keberhasilan itu tidak hanya orang yang gagal Bapak Ibu ya. Jadi dikira nanti ujian itu hanya untuk orang yang gagal saja. Tidak Bapak Ibu ya, itu salah besar. Jadi ujian itu tidak hanya untuk orang yang gagal saja. Orang yang sukses, orang yang lulus kemarin itu juga ada ujiannya masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi ujiannya untuk yang gagal kemarin ya, yang belum berhasil kemarin ya, itu ujiannya adalah disuruh untuk bersabar dan belajar kembali. Sedangkan yang lulus ujiannya apa? Tidak boleh sombong ya kan. Diuji dengan kadang-kadang sombong, kemudian bersantai, tidak mau meningkatkan kinerjanya. Lah ini kan termasuk gagal Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh mengukur keberhasilan itu hanya dari capaian angka Bapak Ibu ya. Jadi usaha kita itu yang menentukan Bapak Ibu ya. Oleh karena itu jangan menganggap bahwasannya miskin itu ujian, kalau kaya itu kenikmatan. Tidak Bapak Ibu ya. Keduanya adalah ujian Bapak Ibu ya. Jadi Pak, saya tidak lulus Pak, rezeki saya ini gimana Pak? Loh, rezekinya tetap mengalir ya. Kadangkala itu karena tidak lulus itu akhirnya kreativitasnya itu muncul Bapak Ibu. Saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini, dan itu nanti kalau sudah lulus itu melebihi orang yang lulus sebelumnya. Ya, jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu ya. Kami akan mendampingi Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kami mendampingi Bapak Ibu ini semuanya bisa lulus Bapak Ibu. Tapi syarat yang pertama adalah harus move on terlebih dahulu, harus semangat terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu, siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Siap Bapak Ibu ya. Mulai sekarang tidak usah kita mengeluh lagi. Yang lalu biarlah berlalu, kita buka lembaran baru ya. Baru. Iya, betul sekali Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti anaknya nggak kereken ya kan. Anaknya tidak diperhatikan, suaminya tidak diperhatikan, istrinya tidak diperhatikan gara-gara tidak lulus saja ya. Padahal itu bukan tidak lulus, tapi masih proses untuk lulus Bapak Ibu ya. Jadi proses untuk lulus. Lah, setelah move on Bapak Ibu, jenengan semuanya sudah semangat, maka apa yang kita lakukan yaitu belajar. Belajar ini dengan cara apa rahasianya? Yaitu kumpulkan bahan dan rangkuman sesuai dengan kisi-kisi. Jujur saja Bapak Ibu,
kemarin saya juga terpengaruh. Tapi untungnya saya itu sudah punya rangkuman dan catatan, ya. Jadi kemarin itu saya terpengaruh karena apa? Teman itu mengatakan soalnya itu sama, Pak. Mulai dari angkatan kemarin sampai angkatan berikutnya itu sama, cuman diacak saja. Kalau yang ini jadi nomor 1, besok jadi nomor 10, begitu. Ternyata Bapak Ibu dirubah soalnya, sehingga kita mesti shock ya kalau lihat itu. Nah, agar tidak shock walaupun berubah-ubah soalnya, itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus mengumpulkan bahan, Bapak Ibu. Sedia payung sebelum hujan. Jadi kita mengumpulkan rangkumannya, ya. Saya bukan orang yang cerdas atau apa, Bapak Ibu, ya. Jadi kemarin itu saya tulis di kertas kosong itu, Bapak Ibu. Seperti ini, Bapak Ibu, ya. Teori belajar itu kan pasti keluar, Bapak Ibu, ya. Ya, heuristik, konstruktivisme itu kan kalau kita lihat di kisi-kisi kan ada itu kan teori belajar. Lah itu saya rangkum. Oh, kalau pakai stimulus itu behavior. Kalau membangun pengetahuannya sendiri itu berarti konstruktivis, kan begitu. Yeah. Itu saya rangkum, Bapak Ibu. Saya punya rangkumannya sesuai dengan kisi-kisi itu. Jadi ya kemarin itu sempat terbantu itu dari situ, Bapak Ibu. Kalau saya kemarin itu hanya menghafalkan soal jawabannya saja. Kemungkinan besar ya tidak tahu ya nasib saya, Bapak Ibu. Nah, terus yang kedua, setelah rangkuman itu punya rangkuman, Bapak Ibu, tidak usah banyak-banyak rangkuman itu, yang penting kan poin-poinnya saja, Bapak Ibu, ya. Setelah kita punya rangkuman yang sesuai dengan kisi-kisi, maka kita, Bapak Ibu, itu harus menemukan kata kunci di setiap soal, ya. Jadi ini yang perlu kita tekankan. Kita itu membangun pemahaman, Bapak Ibu. Ini kelihatannya saya jamin ini untuk retaker besok soalnya berganti ini. Ya, jadi kita tidak akan takut ketika soal itu berganti. Kenapa? Karena kita sudah punya trik-triknya. Sudah punya rangkumannya, sudah tahu kata kuncinya, Bapak Ibu. Ya, nanti akan saya beritahu caranya, ya. Kalau sudah mengumpulkan kisi-kisi tadi, ya, rangkuman sesuai dengan kisi-kisi, maka yang selanjutnya adalah kita harus fokus dan istiqomah, Bapak Ibu. Artinya belajarnya itu harus terus-menerus, Bapak Ibu, setiap hari. Walaupun itu sedikit, Bapak Ibu, setiap hari di-upgrade terus, ya. Aduh, ndak usah banyak-banyak, buat rangkuman saja itu setengah halaman. Besok lagi buat rangkuman setengah halaman. Oh, ini sistem, ini pernafasan, saya buat rangkuman, inspirasi, ekspirasi. Lah itu saya buat rangkuman, ciri-cirinya itu pasti keluar itu. Penanggalan Hijriyah sama Masehi. Nah, itu pasti keluar. Hijriyah dengan Masehi itu perbedaannya apa? Lah itu dirangkum, Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit. Oh, ini kisi-kisinya tentang teori belajar, rangkum teori belajar. Oh, ini tentang apa itu instrumen penilaian, rangkum instrumen penilaian itu, ya. Ranah sikap itu meliputi apa saja, psikomotor itu meliputi apa saja, kemudian kognitif itu meliputi apa saja, dirangkum, Bapak Ibu. Ya, rangkumannya ndak harus banyak, ndak harus bagus, Bapak Ibu. Nanti akan saya berikan contoh rangkuman, je. Besok akan saya berikan lagi. Kalau saya berikan sekarang semua ndak mungkin dibaca, Bapak Ibu, ya. Jadi sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, Bapak Ibu, ya. Jadi harus belajar terus-menerus, Bapak Ibu. Ndak usah bosan, Bapak Ibu, ya. Karena kita sebagai guru, ya. Jadi guru itu jiwanya adalah jiwa membaca, Bapak Ibu, ya. Jiwanya adalah jiwa menulis. Ada pepatah Arab itu kan mengatakan qayyidil ilma bil kitabah. Artinya itu ikatlah ilmu dengan tulisan, Bapak Ibu. Jadi biar pemahaman kita itu tidak mudah untuk goyah atau lupa, Bapak Ibu, maka kita ikat dengan tulisan.
sama dengan sapi atau apa ya, biar tidak lari ya kita ikat dengan tali kan begitu ya. Nah, kalau ilmu itu kita ikat dengan tulisan, Bapak Ibu. Ya, tadi di awal-awal saya tanya apakah sudah ada yang punya catatan rangkuman sesuai dengan kisi-kisi, ternyata belum punya Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan, tidak hanya dari saya saja rangkumannya, nanti Bapak Ibu lihat kisi-kisinya, kemudian cobalah untuk merangkum Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu kelebihannya merangkum itu? Satu, kalau kita itu menulis itu pasti sambil membaca. Dan kalau menulis itu ingatannya lebih tajam daripada hanya membaca Bapak Ibu. Jadi kekuatannya itu 2 kali lipat. Jadi menulis itu membaca, sekaligus dia kita itu hafalan kita itu meningkat begitu ya. Meningkatnya 2 daripada hanya membaca Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu untuk merangkum Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya, siap Bapak Ibu. Jadi nanti lihat kisi-kisinya dirangkum Bapak Ibu. Lah kalau kita sudah pemahaman kita itu punya Bapak Ibu, soalnya berganti apapun kita tidak akan ketakutan menghadapi itu semua Bapak Ibu ya. Nah, untuk keempat ini Bapak Ibu fokus dan teliti dalam mengerjakan soal. Biasanya di 50 soal itu sudah mulai bosan Bapak Ibu baca. Waduh, kok panjang-panjang, kok sulit-sulit seperti ini ya. Sudah mulai bosan. Sekali lagi, kalau sudah bosan membaca atau sudah tidak fokus, berhentikan sejenak, kemudian kuatkan dengan doa Bapak Ibu. Yang saya lakukan kemarin seperti itu. Mohon pada Tuhan yang Maha Kuasa lagi untuk menguatkan hafalan kita, menguatkan memori kita, dan meminta kemudahan Bapak Ibu. Berhentikan sejenak, kemudian kita kuatkan dengan doa lagi, kemudian baru baca lagi Bapak Ibu. Terus apa yang kita lakukan? Temukan kata kunci di setiap soal. Ya, pasti di setiap soal itu ada kata kunci Bapak Ibu. Kalau kita tahu kata kuncinya itu, kita tidak akan salah dalam menjawab Bapak Ibu. Jadi usahakan ragu itu hanya di bawah 30 Bapak Ibu ya. Di bawah 30 yang klik ragu itu. Kalau ragunya itu di atas 30 Bapak Ibu, saya pastikan Bapak Ibu nanti ya tertunda lagi begitu loh. Jadi kan ada klik-klikan itu ya. Yakinnya itu harus di atas 84. Soalnya kan 120, KKM-nya 70. Berarti 84 soal harus kita kuasai Bapak Ibu. Ya, 84 soal harus kita kuasai. Waduh, itu berat Pak. Tidak berat bagi orang yang sudah mengumpulkan rangkuman tadi Bapak Ibu ya. Tidak berat Bapak Ibu ya. Kemudian hindari soal yang sulit. Saya kemarin itu untuk matematika yang hitungan Bapak Ibu, saya cancel terlebih dahulu. Jadi tidak saya kerjakan terlebih dahulu, saya kerjakan yang tidak ada hitungannya terlebih dahulu. Baru nanti sisa yang banyak waktu itu nanti saya gunakan untuk menghitung matematika Bapak Ibu. Nah, ini tips dan trik yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu, dan semoga saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya berhasil dan menjadi juara ya, dengan mengambil sertifikat pendidik Bapak Ibu ya. Amin amin Allahumma amin ya. Bapak Ibu, selanjutnya akan saya berikan rangkumannya Bapak Ibu. Gimana sih Pak rangkumannya itu Pak? Sederhana saja rangkumannya itu ya. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya, biar nanti Bapak Ibu bisa melakukannya sendiri ya. Ini Bapak Ibu, saya berikan rangkuman, nanti ini akan saya share kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini yang saya bahas adalah tentang penilaian autentik ya. Penilaian autentik ini kan sering keluar Bapak Ibu. Hampir soalnya itu sekitar 10 lebih Bapak Ibu ya. Lah kalau kita menguasai ini, nanti kita bisa mengerjakan 10 soal ya.
Hanya dengan merangkum satu ini kita bisa mengerjakan kurang lebih 10 soal. Bagaimana Pak caranya? Ini. Penilaian autentik itu adalah pengukuran atas proses dan hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap afektif, keterampilan psikomotor, dan pengetahuan kognitif. Jadi kita sebagai guru itu mesti menilai 3 hal. Satu yang dinilai adalah sikapnya, sikap peserta didik kita, itu namanya afektif. Kemudian yang kedua keterampilannya, itu namanya psikomotor. Dan kita menilai pengetahuannya, kognitif. Ya, jadi tidak akan keluar dari 3 hal ini Bapak Ibu. Lah, masing-masing ranah ini Bapak Ibu itu memiliki penilaian tersendiri. Cara penilaian tersendiri. Ya, satu untuk ranah sikap atau afektif. Ini penilaiannya pakai apa Pak? Penilaiannya pakai observasi atau pengamatan. Kadang di soal UB atau retaker itu pakai kata observasi. Ada juga yang pakai pengamatan. Nah, ini saya tulis dua-duanya ya. Jadi kita mengamati peserta didik kita. Ya, mengamati sikapnya ya, mengamati tentunya dengan indera kita baik secara langsung maupun tidak langsung. Sikap afektif, psikomotor, keterampilan. Iya Bu. Nah, ini yang harus dihafalkan ya. Jadi kita itu sebagai guru menilainya itu mesti 3 ini Bapak Ibu. Iya Bapak. Kayaknya memang kurang di sininya Bapak. Nah, kalau kita tidak mengerti ini ya, tidak memahami ini ya, menilai sikap itu dengan apa ya saya itu. Lah ini nanti kalau sudah soalnya soal cerita Bapak Ibu ya, itu nanti tidak bisa begitu loh, tidak bisa mengerjakan. Jadi sikap afektif, keterampilan psikomotor, pengetahuan kognitif. Nah, saya kalau merangkum seperti itu Bapak Ibu, maka di sini kan saya beri tebal ini ya. Nah itu. Jadi saya beri tulisan tebal seperti ini untuk hafalan kita ya, agar kita mudah mengingatnya. Nah, ranah sikap itu pakai observasi atau pengamatan. Instrumennya namanya lembar observasi atau lembar pengamatan. Kemudian menilai sikap itu juga bisa menggunakan penilaian diri. Artinya siswa itu kita berikan lembaran menilai dirinya sendiri Bapak Ibu. Ya, jadi siswa itu kita beri lembaran menilai dirinya sendiri. Peserta didik kita itu kita beri lembaran untuk menilai dirinya sendiri. Menilai apa? Yaitu menilai kelemahan dan kekurangan dirinya sendiri Bapak Ibu. Oh, saya belum bisa bangun pagi. Oh, saya ini kalau ke sekolah terlambat atau apa. Menilai dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi penilaian diri. Kemudian yang ketiga, menilai sikap itu dengan penilaian antar peserta didik. Jadi menilai sesama teman. Ya, misalkan Danu menilai bagus, menilai teman yang lainnya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini penilaian sikap Bapak Ibu ya. Observasi atau pengamatan, kemudian penilaian diri, penilaian antar peserta didik ya. Terus sekarang kalau kognitif, ranah pengetahuan atau kognitif itu menilainya dengan apa? Yaitu dengan tes tertulis dan tes lisan. Tes tertulis ini apa saja bentuknya? Ada pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian Bapak Ibu ya. Jadi kalau menginginkan jawabannya tidak sama antar peserta didik yang lain ya kita pakai uraian kan begitu ya. Jadi tes tertulis itu untuk ranah pengetahuan, kita menilai pengetahuan anak atau kognitif ya. Kemudian yang kedua adalah tes lisan ya. Tentunya kalau tes lisan ini ya secara ucap atau lisan ya. Ini tes lisan. Jadi selain tes tertulis kita bisa
mengetahui pengetahuan anak itu dengan tes lisan, ya, tanya jawab, ya. Kita memberikan pertanyaan pada anak seputar materi, kemudian anak menjawab, itu tes lisan, ya. Kemudian Bapak Ibu, sekarang ranah psikomotor atau pengetahuan. Psikomotor atau pengetahuan. Mohon maaf Bapak Ibu, psikomotor atau keterampilan, ya. Menilai keterampilan anak itu dengan apa? Satu, yaitu dengan praktek atau uji kinerja Bapak Ibu. Peserta didik kita itu presentasi di depan, yang dinilai apa itu presentasi itu? Ya kinerjanya, begitu ya. Itu kan psikomotor, itu kan keterampilan kan, ya, menyampaikan di depan umum, ya. Nah itu yang diuji apa itu? Menggunakan apa? Penilaian praktek atau kinerja. Kemudian kalau anak itu disuruh membuat patung atau yang lainnya, kemudian kita nilai, oh patungnya ini bagus, bentuknya seperti ini, ya, kita nilai patungnya, itu namanya penilaian produk. Ya, produk, ya Bapak Ibu, ada wujud produknya, ya. Ini perlu digarisbawahi, ada wujud produknya. Jadi yang dinilai adalah kualitas produknya, ya, kualitas produk yang dihasilkan anak itu, ya. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Kemudian psikomotor atau keterampilan ini bisa dinilai dengan penilaian proyek. Penilaian proyek itu ada periodenya, ada waktunya. Misalkan mencangkok butuh waktu 2 minggu misalkan, ya kan. Anak kita suruh mencangkok butuh waktu 2 minggu, itu namanya penilaiannya penilaian proyek. Nah, kemudian penilaian portofolio ini apa? Yaitu kumpulan karya-karya. Bisa satu tema dikumpulkan karya-karya, kita nilai, itu namanya penilaian portofolio. Jadi kumpulan seluruh karya. Ya, Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi, sikap itu dengan apa tadi Bapak Ibu? Sikap dengan apa saja tadi? Lembar observasi atau pengamatan, ya. Terus penilaian antar teman, penilaian diri, terus penilaian antar teman, penilaian antar yang pengetahuan, tes tertulis, terus untuk yang keterampilan Bapak Ibu. Penilaian dia ya, berarti pemahaman Bapak Ibu sudah menempel di otaknya, ya, sudah menempel semuanya pemahamannya. Sekarang kita ke soalnya. Sekali lagi saya tekankan, jangan dihafalkan soalnya Bapak Ibu, ya. Ya Allah, saya kemarin itu ya sangat menyesal sekali, ya. Saya juga memberitahu teman saya, hafalkan soalnya sama jawabannya. Aduh, ya saya menyesal sekali Bapak Ibu, ya. Jadi yang perlu saya tekankan adalah kita harus pemahamannya Bapak Ibu. Pemahamannya, ya. Nggak usah dihafalkan soalnya. Soal ini baik soal yang kemarin kita pelajari, soal yang tahun-tahun kemarin, tidak masalah. Yang penting kita tahu kata kuncinya dan juga kita punya pemahaman Bapak Ibu, ya. Nah ini indikatornya Bapak Ibu, di kisi-kisinya kan seperti ini. Disajikan narasi tentang kompetensi dasar, penilaian, dan analisis hasil belajar. Peserta dapat menentukan alat penilaian, nah, seperti tadi, observasi, penilaian diri, dan lain sebagainya itu, ya. Serta analisis hasil belajar untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi tersebut. Ini kisi-kisinya Bapak Ibu. Berarti kita harus paham terhadap instrumen penilaian, kan begitu, ya. Oke, sekarang yang pertama Bu Susi, monggo dipandu Bu Susi. Ya, silakan. Ada yang mau membacakan, Ibu Bapak? Ya, Bu Aufi. Nggih, Bu. Silahkan, ya. Bu, bismillahirrahmanirrahim. Seorang guru ingin mengetahui sikap atau reaksi siswa terhadap peristiwa tsunami di Aceh yang diputar dari VCD.
cara penilaian yang paling tepat untuk mengukur reaksi atau emosi anak adalah Bapak cari kata kuncinya, Bapak. Kata kuncinya apa ini? Mengetahui sikap ya, berarti yang Sikap reaksi. Sikap reaksi berarti ranah apa ini Bapak Ibu? harus sama Ranah sikap atau afektif? Ranah sikap dengan cara apa Bapak Ibu? Oke, kita identifikasi ya. Wawancara ini tidak Bapak Ibu ya. Wawancara ini kan untuk pengetahuan ya. Angket juga tidak ya. Kuesioner ini juga pengetahuan ya. Tidak. Berarti yang mana Bapak Ibu? Pengamatan langsung lah. Makanya tadi kan saya bilang ada yang pakai kata observasi, ada yang pengamatan ya. Jadi observasi dengan pengamatan itu sama Bapak Ibu. Untuk menilai sikap itu menggunakan pengamatan. Ya, Yang kedua, silakan. silahkan. Ya Pak, Bu Ismawati. Siapa? Yang kedua bisa ditunjuk Bu Susi barangkali. Bu Anis ya. Silakan Bu Anis. ya. Bu Anis ya, silakan Bu, dibaca Bu. Nomor 2, terdapat indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jenis instrumen penilaian relevan untuk mengukur indikator adalah A. Observasi, B. Portofolio, C. Uji produk, D. Tes tertulis. Ya, kata kuncinya dulu Bu. Apa kira-kira kata kuncinya? Mengidentifikasi masuk ke pengetahuan. Tes tertulis mungkin. Tertulis. Mengidentifikasi itu KKO apa Bu? C4. Pengetahuan 3. Mengidentifikasi itu pengetahuan, Pak. Pengetahuan ya. Mengidentifikasi itu pengetahuan. Observasi. Pengetahuan C1 kan? Nah, oleh karena itu kalau pengetahuan berarti kita menilai pengetahuan. Menilai pengetahuan dengan observasi, betul apa salah? Observasi itu sikap. Menilai pengetahuan dengan portofolio benar? Dengan produk Tertulis. yang betul ini ya. Nah, Silakan yang ketiga. itu, Bapak Ibu ya. Silakan yang ketiga ada. Silakan Bu Nurtiani, silakan. Pada RPP tertulis indikator peserta didik mampu memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Bentuk penilaian yang paling tepat adalah kata kuncinya Bu, mana Bu? Kata kuncinya. memperkenalkan diri sendiri. Nah, kata kuncinya memperkenalkan diri. Kalau memperkenalkan diri itu ranah apa? Sikap atau pengetahuan atau keterampilan? Keterampilan, ya betul sekali. Keterampilan bisa pakai portofolio? Bisa, pakai portofolio bisa. Tapi ini apakah ini kumpulan karya? Apakah ini kumpulan karya? Tidak ya. Tidak. Bukan kumpulan Apakah karya. ada waktunya?
1 minggu, Tidak. 2 minggu, Tidak. 1 bulan ya? Tidak, berarti bukan proyek ya? Bukan proyek. Tes pemahaman ini pengetahuan ya kan? Penilaian kerja? Iya. Penilaian kinerja. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus tahu kata kuncinya, kemudian kita cari jawabannya. Oke. Untuk mengidentifikasi tadi, mohon maaf saya jelaskan. Mengidentifikasi tadi C berapa Bapak Ibu? Ya, biar paham. Sambil kita menghafal ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 4. Silakan yang nomor 4. Bisa angkat tangannya. Penilaian teman ini. Bu Eni Setiorini, silakan. Seorang guru hendak menilai kelebihan dan kelemahan siswa dalam menghargai perbedaan di kelasnya. Untuk menilai hal tersebut, instrumen yang dapat digunakan guru adalah A. Lembar observasi, B. alat lengkap, C. lembar penelitian diri, D. lembar penilaian antar teman. Kata kuncinya Bu. Menilai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dan kelemahan siswa. Ya, kelebihan dan kelemahan siswa di mana? Di kelas. Apakah ini mesti Lembar tertipu penilaian dengan antar ini? teman. Ini atau ini ya? Sikap kan ini. Ya, Kira-kira yang mana yo? Di situ ada perbedaan di kelas. Lembar penilaian antar teman. Lembar antar teman. Lembar penilaian antar teman ya jawabannya. Mengapa? Karena yang ditanyakan itu perbedaan Karena di situ ada kelebihan dan kelemahan siswa dalam perbedaan. Iya. Ada kata di kelasnya. Iya, jadi Ya. bukan menilai dirinya Perbedaan sendiri. ya, ibu-ibu ya. Maka bukan C ya jawabannya ya. Jadi C ini salah ya. C ini salah Bapak Ibu ya. Oke, lanjut berikutnya. Yang kelima, silakan angkat tangannya. Saya Bu. Ya, Pak Ali, Ya. silahkan. Pak Tanu memberikan tugas kepada Riko untuk mendeklamasikan puisi. Puisi tersebut dibacakan dengan penuh penghayatan, mulai dari gerak tangan, gerak tubuh, dan mimik wajahnya. Untuk penilaian deklamasi puisi, Pak Tanu melaksanakan penilaian. Ini garis Kata kuncinya kata Bapak. kuncinya itu penghayatan ya. Kata kuncinya mendeklamasikan puisi. Ini ranah apa? Ranah sikap, apakah pengetahuan atau keterampilan? Keterampilan ya. Oke, kalau keterampilan, apakah produk? Ada produk yang dihasilkan? Tidak. Kalau keterampilan, apakah tes tulis? Tidak. Apakah kumpulan karya? Tidak. Jawabannya adalah kerja. Oke, lanjut berikutnya nomor 6. Silakan. Nomor 6, Kalau ketemu soal gini lulus ya Pak? istiqomah. Loh, Silakan. nanti soalnya walaupun ganti lulus sedikit Bu. ada yang nempel Ibu. Ya, yang penting kan pemahaman kita sudah terbangun ya. Oke. Kalau seperti itu. Pak Salman adalah guru kelas 5 SD. Hari ini Pak Salman akan memberikan tugas kepada siswa untuk membuat peta di kertas gambar ukuran A3 sesuai dengan apa yang ditugaskan kemarin. Pak Salman akan menilai hasil dari menggambar peta dengan kriteria
estetika dan kualitas teknis, maka Pak Sulaiman melaksanakan penilaian membuat peta Pak, produk Pak. Membuat peta. Kata kuncinya membuat peta. Kata kuncinya membuat peta, kemudian yang dinilaikan kualitasnya ya. Iya, kualitasnya ya. Berarti yang jelas ini ya, wes enggak usah produk ya. Seperti itu. Sudah mulai paham ya Bu, Bapak. Paham. Nomor 7 silahkan. Bu Nelly. Bu Suryati. Pak, saya ya. Ya, Bu Suryati silahkan. Setuju ya. Warga Desa Sukamaju tiap minggu sekali selalu melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Pak Taro adalah guru di SDN Sukamaju dan akan menjelaskan kepada murid-muridnya kelas 6 untuk melakukan pengamatan kegiatan warga tiap hari selama 1 bulan. Murid-murid meneliti apakah pada hari Minggu ada kegiatan kerja bakti, berapa orang yang ikut kerja bakti di minggu 1, 2, 3, dan 4. Mencatat apa ada warga yang tidak ikut kerja bakti. Setelah 1 bulan, hasil pengamatan tersebut dikumpulkan ke Pak Taro. Penilaian apakah yang sesuai dengan studi kasus tersebut? Proyek. Ayo, ada waktunya apa enggak? Ada waktunya apa enggak? Ada waktu. Ada waktunya ya? Ada waktunya. Nah, kalau ada waktunya tadi apa berarti? Kalau ada waktunya. Ada waktu berarti Proyek. Kalau ada waktunya proyek sudah ya. Waktunya dalam proyek. Ya kan, kita kan memberi proyek pada anak kan, 1 bulan baru dikumpulkan kan begitu ya. Oke, lanjut. Nomor 8 silakan. Hai Bu. Ya, silakan Pak. Oke. Kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau peserta didik bersama guru sebagai dari mencapai belajar atau mencapai potensi mencapai potensi yang ditentukan dalam kurikulum adalah pengertian dari penilaian portofolio. Wah, Bapak kok bisa jawab portofolio dari mana Pak? Ada kata kuncinya. Kumpulan hasil karya. Kumpulan hasil karya. Iya, berarti portofolio. Iya. Portofolio. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 9. Nomor 9. Silakan Bu Nelly. Iya Bu, Pak Sugeng telah melaksanakan pembelajaran IPA dan Pak Sugeng akan melaksanakan tes formatif berupa tes tulis untuk murid-muridnya. Pak Sugeng ingin tes tersebut dijawab oleh siswa dengan hasil pemikiran sendiri dan dapat mengembangkan jawaban dari soal yang diberikan. Tes yang diberikan Pak Sugeng adalah tes A. Pilihan ganda, B. Wawancara, C. Unjuk kerja, D. Uraian. Tes tulis ya, kata kuncinya ya. Terus hasil pemikiran sendiri. Iya, berarti pakai uraian. Uraian. Oke. 10 silahkan. Bu Suryati silakan. Fungsi kriteria penilaian untuk menilai portofolio ditetapkan oleh kalau guru dan dengan siswa, orang siswa ditetapkan oleh guru dan siswa. Oke. Itu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan ya, demikian.
Ada yang ditanyakan Bapak Ibu nyampe sini? Sudah paham kalau Alhamdulillah mudeng Pak. Nah, ya itu aja Pak. Mulai paham ya Bapak Ibu ya. Pokoknya ya pokoknya sikap, ya pengetahuan, keterampilan dikuasai sudah. Ya sikap, pakai observasi, pengamatan, penilaian diri, penilaian antar teman, pengetahuan tes tulis, tes lisan, kemudian keterampilan itu pakai unjuk kerja, ya kinerja, unjuk kerja, portofolio, proyek, produk, ya itu aja Bapak Ibu. Berarti kalau sudah paham rangkuman ini Bapak Ibu, berarti jenengan sudah bisa mengerjakan 10 soal. Ya, berarti sudah menguasai 10 soal. Nah, itu padahal hanya satu rangkuman loh ini ya. Berarti 10 soal. Besok kita rangkum lagi berikutnya yang sesuai dengan kisi begitu Bapak Ibu. Oke, itu dari nggih, Bu Nelly, gimana Bu Nelly? Monggo. Iya, Pak Ilmi mau ini bertanya tentang produk dan proyek. Itu yang membedakannya itu waktu ya, karena dua-duanya sama-sama menghasilkan karya ya. Sama-sama menghasilkan karya, kemudian penilaiannya itu untuk produk itu terfokus ke produknya Bu. Kualitasnya tadi kan, yang dinilai itu kualitasnya, keindahannya itu yang dinilai begitu. Produknya itu ya. Jadi kalau ke kualitas yang dihasilkan berarti dia produk. Tapi kalau ada waktunya, renggang waktunya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, itu masuk ke proyek. Oke, seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya, insya Allah paham ya. Mudah-mudahan paham ya. Lanjut berikutnya Bu Susi ya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Bu Susi ya. Nanti. Monggo Bu Susi. Oh, ya. Ya, terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi. Saya akan melanjutkan. Kita akan membahas beberapa soal lagi ya Bapak Ibu. Kita sama-sama akan membahasnya dan kita mencarinya dengan kata kunci. Ya. Nanti akan di share screen sebentar ya Pak Ilmi. Oke, monggo Bu Susi. Nah, Bapak Ibu jangan dilihat soalnya nggih. Maksudnya itu jangan diingat-ingat soalnya ya. Ingat-ingat kata kuncinya ya. Pak, iya. Kita tidak usah mengingat soalnya Pak Ibu ya, yang kita ini harus memahami soal, bukan mengingat soal, karena ya betul kata Pak Ilmi tadi ya. Saya juga ada sedikit catatan waktu kemarin itu. Saya alhamdulillahnya ada sedikit catatan ya. Saya oret-oret dari kertas gitu kan. Oh ya, ini yang saya ingatkan itu sedikit-sedikit dari situ. Nah, di sini kita akan di sini disajikan cara-caranya. Ya, iya Ibu Bapak. Jadi disajikan 1 KD muatan bahasa Indonesia. Peserta dapat merumuskan indikator ketercapaian kompetensi sesuai karakteristik siswa SD. Nah, kita akan nanti sama saja indikatornya seperti ini, hanya kan soalnya saja yang diganti. Biasanya seperti itu. Makanya kita jangan mengingat soal ya Bu ya, tapi harus memahaminya. Silahkan, ada yang bisa membantu saya membacakannya? Silakan Bapak Ibu, nomor 81. Ibu Eka, silakan. Saya baca dulu Ibu. Ya.
Mikrofonnya Bu Eka. Iya Ibu. Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Indikator ketercapaian yang sesuai dengan KD 3.2 tersebut adalah A. Menganalisis aspek-aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana berdasarkan cerita yang telah dibaca. B. Menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. C. Mempresentasikan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. D. Menyajikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. E. Semua jawaban cocok. Nah, kata kuncinya apa ini Bapak Ibu? Mengklasifikasikan informasi. Mengklasifikasikan informasi, dan di sini ada KD 3.2. Nah, KD 3.2 ini apa? Pengetahuan. Pengetahuan. Nggih, pengetahuan betul, kognitif nggih. Pengetahuan. Pengetahuan. Mengklasifikasikan ini tentang, di sini ada 3.2 tentang pengetahuan. Nah, kira-kira jawabannya apa? Menyebut menganalisis. Menyebutkan ya. Coba kita lihat. Mempresentasikan ini termasuk apa ya Ibu Bapak? Keterampilan. Iya, berarti kita coret ya. Kita coret. Lalu menyajikan informasi. Menyajikan keterampilan juga. Lalu apa? Analisis Bu. Yang tepat yang mana? Oke. Ini ada menyebutkan. Dianalisis dulu ya. Menyebutkan ini apa? Kira-kira Bapak Ibu, saya bantu tulis di sini. C berapa? C berapa? C1 menyebutkan. Menyebutkan itu masih C1 ya. Biasanya kan naik ya, bukan turun. Di sini sudah mengklasifikasi. Biasanya naik. Terus mempresentasikan ini apa? C apa P? Presentasi Pak sudah di C6 Pak. Presentasi itu sudah masuk C6 tuh Pak. C6 Mempresentasikan ini ya. Analisis untuk pengetahuan Ibu, Ya. Bapak. Keterampilan. Keterampilan ya. Jadi keterampilan itu berarti dia masuk P ya. P ya, psikomotor itu disingkat P ya. Kalau C itu kognitif ya. Menyajikan juga apa? Keterampilan ya, menyajikan ya. Semua jawaban cocok tidak ya? Tidak. Oke. Berarti kalau menganalisis itu C berapa Bapak Ibu? menganalisis C4 ya, betul sekali. Berarti ini jawabannya apa? Ya, kita cari yang lebih tinggi ya. Begitu posisi nggih. Iya. Kita mencari ada tingkatannya ya Ibu Bapak, karena di sini kan menyebutkan itu C1. Terus di sini yang C itu pun dia keterampilan, dia juga keterampilan berarti bukan. Ya, berarti jawabannya adalah 81. Silakan. Silakan yang akan membacakan. Kedua ya Bu. Iya 82. Retnani, ya, silakan. Dalam mengajarkan belajar agar tidak terkesan membosankan.
kok hilang. Maaf, yang lainnya bisa tutup mic-nya. Nih. Jadi peserta didik maka guru perlu melakukan inovasi terhadap internet jelas memanfaatkan teknologi yang ada terkait hal tersebut yang dapat dilakukan sebagai manfaat teknologi yang ada terkait hal tersebut yang dapat dilakukan sebagai guru adalah menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan video berbasis audiovisual. Menciptakan iklim pembelajaran. Maaf, ini kok hilang ya. Pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai metode. Menggunakan berbagai media agar lebih aktif menggunakan berbagai metode ada di sekolah. D. Membuat iklim pembelajaran agar lebih aktif siswa. E. Mengajak siswa belajar sambil bermain agar pembelajaran tidak terkesan membosankan. Ya. Ini kata kuncinya apa ya? Ini memanfaatkan teknologi dari jawaban A, B, C, D, E ini media berbasis audiovisual yang menggunakan teknologi itu yang mana ya, Bapak Ibu? Maaf ya, berbasis audiovisual. Jadi di sini kita memanfaatkan teknologi yang ada. Mohon di-mute Bapak Ibu yang tidak ikut berbicara nggih. Nggih Bu Susi monggo. Nah, Bu Ismawati. Masih menggema. Bu Ismawati. Pak Ilmi bisa di ini. Mikrofonnya. Mikrofon Bu Ismawati. Nah, sudah Bu, silakan Bu. Sudah. Di sini dari jawaban yang lain itu yang memanfaatkan teknologi adalah yang A ya, Ibu Bapak lihat di sini ada media berbasis audio visual. Jadi kita bisa langsung untuk menjawabnya. Kita lanjutkan Pak Ilmi ke nomor 83. 83, silakan. Silakan. Pak Ufi bisa bantu saya? Iya Bu, siap. Pada pembelajaran tematik di kelas 3 SD terdapat muatan bahasa Indonesia dengan KD merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Indikator pencapaian kompetensi yang
sesuai berdasarkan KD tersebut adalah KD tersebut kecuali ini sudah ini ya, kecuali tadi. Silakan Ibu, Bapak. Kata kuncinya adalah merinci ya. Merinci. Ya. Merinci. Nah, kita lihat di sini yang A. Menemukan kalimat ajakan yang terdapat pada teks. Coba merinci. Merinci itu C4 Bapak Ibu ya. C4. Merinci itu kognitif level 4 ya, C4 ya. Sepertinya yang E ya, Bu. Yang E ya, Bu. Menyebutkan ciri kalimat merinci. Iya. Berarti yang sekarang udah mulai ini ya, Bapak Ibu sudah mulai memahami. Kecuali menyebutkan, karena menyebutkan itu ini ya. Iya. Soalnya pilihan gandanya A dan B itu sama, C dan D itu sama. Iya. Ya, C sama D juga sama. E ya. 84, silakan. Ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Di bawah ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tingkat muatan tinggi materi IPA adalah A. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa di dalam kotak dapat ditarik magnet yang di kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. Dengan C. Mengapa pentil dalam kotak kertas dapat ditarik magnet? Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hot ya. Yang C. C. Yang C. C. Mengapa pentil dalam kotak? Mengapa? Ini hot. Mengapa dan apa? Mengapa dan bagaimana. Mengapa dan bagaimana. Nah, itu kata kuncinya ya. Kalau hot itu pertanyaannya mesti mengapa dan bagaimana. Pokoknya jawabannya banyak alasan ya, Pak. Ya, banyak alasannya kan ini ya. Ya, sebentar ya. Yang mengandung unsur mikir. Nah, mengandung unsur mikir ya. Oke, lanjut berikutnya. Lanjut 85, silahkan. Ini biasanya yang sering membaca ini cepet nempelnya. Silakan. Siapa? Ya, saya juga tidak apa-apa, Bu. Pali. Iya, tidak apa-apa. Silahkan. Ya. Dalam mengajarkan materi pembelajaran bahasa Indonesia agar tidak terkesan membosankan bagi peserta didik, maka guru perlu melakukan inovasi terhadap pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Terkait hal tersebut, yang dapat dilakukan sebagai seorang guru adalah melakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi yang ada. Bentuk soalnya tadi ada sama ya Bu ya, bentuk soal. Bentuk soalnya hampir sama dengan yang tadi. Mana ini jawabannya kira-kira? Yang Pak. Pak. Yang berhubungan dengan teknologi. Iya, yang dengan teknologi ya. Teknologi. Oke, jawabannya E ya. Wah, sudah menguasai Bu Susi. Teman-teman ini sudah menguasai nih Bu Susi. Insya Allah. Ya, oke, lanjut. Minta gula.
Suaranya Bu, nggak ada. Suaranya di mute. Nyoman Ratnasari. Saya tutup mic-nya, lupa. Ya. Saya coba. Pada pembelajaran matematika SD kelas 5 terdapat KD 3.8, yaitu menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri sendiri, yang berkaitan dengan diri siswa, dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, piktogram, diagram batang, atau diagram garis. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk melatih HOTS siswa dari 8 di atas adalah nilai Yang B ya. yang B apa ya? Yang B. Menganalisis karena B dulu. menganalisis Ya, itu. dan mata Kuncinya dulu Pak, Bu. menjelaskan dan membandingkan. Menjelaskan dan membandingkan. Menjelaskan C Ya. berapa, Jadi Bu? karena dia melatih indikator pencapaian kompetensinya dalam bentuk hot, jadi dia masuk ke C4 sampai berapa dia menjelaskan C2. Menjelaskan C2, membandingkan C berapa? C4. Membandingkan C4 ya. Oke. Nah, ini sambil menghafal nggih. Jadi KKU itu harus dihafal juga nggih. Nah, oke. HOTS itu kisaran berapa Bapak Ibu? Monggo. C4 sampai C6. Sampai C berapa? Sampai C6. Sampai C6. Mengubah termasuk C berapa? Mengubah termasuk C berapa ini mengubah? Mengubah ya rendah. Ada apa enggak mengubah Bapak Ibu? KKU mengubah. Ada tidak mengubah saja data dalam bentuk daftar ke dalam bentuk tabel. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada apa ya? Kayaknya nggak ada apa ya? Ada ya. Menyebutkan B. Menganalisis C berapa? Menganalisis C4. Ada. menganalisis C4. Menyebutkan C berapa? Menyebutkan C1. Mengurutkan C berapa? Urutkan satu. Ya. Mengurutkan C1 Pak. Satu. Mengurutkan C1 ya. Satu. Itu jawabannya yang mana? Yang B. Yang B. Nah, setara dengan soalnya C4. Iya, minimal setara ya. Sambil dihafal nih Bu, ininya KKO-nya. Pesan dosen gitu dari kemarin. Berarti kelamaan kita kemarin tidak hafal KKO-nya. Karena tidak hafal KKO jadinya lupa. Iya. Karena tidak hafal KKU maka kita terjun bebas ya kemarin ya. Betul. Terjun bebas. Hitung peniti Pak. Lah yang itu. Apalagi kemarin ketemu katrol ya. Aduh bingung. Ketemu katrol banyak. 87 silahkan. Saya coba. Ya. Bersikap bekerja sama, Suaranya hilang Pak. Pak Ramli suaranya hilang.
Silakan yang lain. Saya baca ya Bu. Ya, silakan. Ya, bersikap bekerja sama, disiplin dan peduli sesuai sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi pokok yang tepat untuk KD muatan PPKN tersebut adalah A. Sikap sesuai nilai Pancasila, B. Lambang negara, C. Pancasila, D. Garuda Pancasila, dan E. Lambang Pancasila. Yang mana Bu? Lambang negara Kuncinya kita apa ya? Kuncinya bekerja sama, disiplin, peduli, sesuai Pancasila. bersikap Dan bekerja sama. Sama disiplin peduli. Dalam kehidupan sehari-hari tuh Bu, jadi bersikap ya. Sikap. Sila Pancasila ya Bu. Ayo Bu. Pancasila kita lihat di sini Bu. Jika kita menjawab sikap sesuai nilai Pancasila, apakah yang dinilainya hanya sikapnya saja? Oh iya. Kan tidak ya. Ya. Itu hanya sikapnya saja berarti. Iya. Lambang, berarti lambangnya saja. C Lambang negara berarti Bu. kita ya. Berarti apa? Berarti C. Pancasila-nya ya Bu ya. Iya. Berarti keseluruhannya. Keseluruhan Pancasila. Berarti udah ini Pak Ilmi ini. Alhamdulillah nih. Sudah melekat ya pengetahuannya. Kemarin masih ini ya Pak Ilmi, masih apa namanya, terkecoh di sini nih di soal yang ini. Ya. Betul ini. Kalau saya tadi mau pilih A. Saya tadi pilih A Bu. Iya Bu. Iya. Satu kata kunci, jangan terkecoh satu kata kunci yang di depan gitu. Kita lihat lagi ke belakangnya. Nomor 88. Pak Ramli tadi kemana Pak Ramli? Ya, sinyal tadi Bu. Oh iya, silahkan Pak Ramli. 88. Sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, salah satu prinsip pembelajaran yang harus diaplikasikan guru dalam IPS adalah dari peserta didik diberitahu menjadi saya ulang, dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Dari diberitahu menjadi mencari tahu. Berdasarkan prinsip ini, maka pendekatan pembelajaran yang harus digunakan guru IPS harus bersifat A. deduktif, B. aplikatif, C. reflektif, D. induktif, E. edukatif. Ya. Kata Di sini kata kuncinya apa ya Pak? Diberitahu menjadi mencari tahu, kayaknya ini kata kuncinya. Diberitahu menjadi mencari tahu. Nah, di sini ada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu ada prinsip deduktif, ada prinsip induktif. Ini seperti kemarin ya Pak Ilmi ya. Ini sama apa ya Bu soalnya Bu? Paragraf itu ya. Ya. Ada paragraf induktif dan deduktif. Ada paragraf induktif, ada paragraf deduktif. Nah, kita fokuskan terhadap siswa, Pak. Kita fokuskan terhadap siswa dan guru. Jika guru memberi tahu, deduktif ini guru memberi tahu terlebih dahulu, ya, memberi tahu. Kalau induktif, siswa mencari tahu, baru dikuatkan oleh sebalik guru. Apa ya Bu? Mohon maaf. Bagaimana? Sebalik nopo nggih? Kalau deduktif, siswa mencari tahu. Mohon maaf. Ya Pak. Kebalik Ibu. Kebalik ya. Sepertinya kebalik loh Bu. Iya. Terbalik Pak Ilmi. Terbalik ya. Ya. D dari luar, in dari dalam. Jadi kita fokusnya ke siswanya ya Pak ya. Ini dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu.
Berarti gurunya yang ini. Berarti yang mana ini, Pak? Yang A. Yang A ya. Deduktif ya. Siswa mencari tahu, setelah itu diberi penguatan oleh gurunya. Kalau yang induktif ini, gurunya terlebih dahulu yang memberitahu terhadap siswa tersebut. Ini kita fokusnya ke deduktif sama induktif ya Ibu, Bapak. Yang aplikatif, reflektif sama edukatif ini kita coret aja. Jadi jawabannya adalah sini dari peserta didik diberitahu, berarti apa? Deduktif ya? Deduktif. Iya. Enggak apa guru itu dulu tadi itu? Ya? Kan kalau deduktif itu kan siswa yang mencari tahu. Sementara di pesannya itu kan dari peserta didik diberitahu, berarti diberitahu. Berarti guru dulu. Guru dulu yang ngasih tahu kan? Ya. Guru dulu yang diberitahu. Guru dulu yang peserta didik diberitahu. Berarti guru memberitahu terlebih dahulu terhadap peserta didik. Yang mana Ibu, Bapak? Induktif, betul Pak Ramli. Induktif, Bu. Iya Bu ya, induktif. Iya. D. Ini nih yang mengecoh kita nih, peserta didik diberitahu, menjadi peserta didik mencari tahu. Mencari tahu. Berarti jawabannya adalah D, induktif. Yang mana Bapak Ibu? Bu Susi yang mana Bu Susi? D. Yang D Bu Susi. D, iya Pak Ilmi. Bapak Ibu nanti ini ya, apa jangan mengandalkan dari kita saja ya nanti ya. Barangkali nanti bisa itu ya mencari tahu lebih dalam Bapak Ibu ya. Nanti dirangkum ya. Ya. Tentang prinsip pendekatan pembelajaran. Prinsip pembelajaran ya. Nanti dirangkum lagi Bapak Ibu ya. Dirangkum lagi. Iya, Pak. 89, silakan. Terdapat kompetensi dasar muatan PKN 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari, media yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah adalah A. Memberikan buku cerita yang berisi penerapan nilai-nilai Pancasila. Siswa berdiskusi cerita yang terdapat pada buku. B. Video pembelajaran. Siswa menonton permasalahan tentang kegiatan pemilihan ketua kelas, lalu mencari tahu penyelesaian masalah. C. PowerPoint. Siswa mengamati kegiatan sehari-hari yang ditampilkan oleh guru, lalu menjawab kegiatan yang sesuai dengan nilai Pancasila. D. Gambar. Siswa mengamati gambar lalu mempresentasikan hasil pengamatan gambar yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. E. Monoli. Siswa bermain monopoli. Setiap nomor monopoli memiliki kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dan siswa menjawab sila Pancasila kegiatan tersebut. Kalau saya B. Ya. Sudah langsung nih. Ya Pak ya. Karena apa nih ini kata kuncinya Pak? Media. Menganalisis. Ya, termasuk C4. Ya. Menganalisis. Lalu di sini karena masuknya ke media ya. Media. Saya lihat kemarin di soal kemarin itu banyak sekali jawabannya video lagi gitu. Ya, saya pilih-pilih itu, ternyata tidak lulus. Sama. Karena ya kita tidak lulus, sudah pilih video, tapi tetap tidak lulus. Saya juga bingung kemarin, padahal apa ya, rasa-rasanya itu ya, rasa-rasanya sudah benar ya Pak. Rasanya benar semua Pak. Rasa-rasanya sudah benar ya Pak ya. Kalau kuesioner itu mempengaruhi nggak ya?
pengisian kuesioner itu yang kemarin? Kuesioner sepertinya Setelah tidak. kita tes kan kita mengisi kuesioner itu, ya. Betul ini karena Saya kemarin menjawab terlalu ideal mungkin. Kemarin tuh saya ngisi kuesioner sama teman saya yang lulus, Bu. Apa kuesionernya pengaruh juga ya, Bu? Kurang tahu ya, ya. Pak Hilmi berpengaruh tidak Pak Hilmi? Kuesioner itu enggak, Bu, enggak pengaruh. Enggak Bu. kan, Pak? Iya. Cuman berarti di soalnya rasa-rasa benar semua. karena itu banyak juga ini yang Belum yang beruntung. C4, C3 ini kan analisa hampir ini banyak soal yang keluar seperti Ya, ini. yang begini benar Ya. Pak. Ya, banyak. Nah, Ya. barangkali mungkin kata kuncinya mungkin yang kurang tepat, Bapak. Iya. Mungkin loh ya. Padahal sudah saya Ini Bapak Ibu, terima kasih Bu Susi tadi sudah membahas untuk pedagogik ya, sekilas ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa apa istilahnya mengetahui kata kunci dari masing-masing ya. Nah ini kemarin, ini yang kemarin J, barangkali tadi ada yang saya sudah yakin Pak, tapi kok belum beruntung ya saya ya. Padahal sudah yakinnya itu hampir 84 lebih Pak, tapi kok ragunya cuma sedikit kok belum lolos ya. Coba barangkali kita tertipu dengan ini Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Ini UP Ada yang beberapa kemarin ini Bu. Apa ya pakai headset? Ini UP yang kemarin ini Bu. Ini UP yang kemarin ini, yang keluar kemarin Iya. ini ya. Nah, Iya Pak, jajaran genjang. diberikan gambar persegi panjang ya. Guru bertanya pada siswa, tanyanya seperti ini. Apakah gambar tersebut adalah jajar genjang? Nah, gurunya kan mengatakan seperti itu, bertanya, apakah gambar tersebut adalah jajar genjang? Siswanya menjawab bukan. Berarti jawabannya siswa tadi benar apa salah Bapak Ibu? Benar. 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 Ya, siswa bukan jajar genjang memang kan Pak. Persediaan. Salah. Kemungkinan kemarin tertipu kan kita ya? Ya. Iya, tertipu jelas. Loh, itu apakah gambar tersebut adalah jajar genjang? Berarti kan jawabnya kan salah ya? Salah kan begitu ya. Nah, padahal siswanya sudah menjawab bukan. Berarti kan jawaban siswa tadi benar kan ya? Ya, Pak, iya. Jawaban siswa benar. Iya, Karena dia jawaban bilang siswa benar. Lah benarnya sekarang yang apa, B? Terkecoh. Iya, kan terkecoh ya. Nah, barangkali kemarin itu seperti itu Bapak Ibu ya. Saya sendiri juga tidak menyalahkan Bapak Ibu ya, karena itu sudah usaha jenengan ya. Jadi kemungkinan Bapak Ibu sudah yakin ya. Apakah gambar tersebut jajar genjang? Jawabannya salah, langsung aja kan, kita ndak terlalu teliti ke bawahnya. Apakah gambar tersebut adalah jajar genjang? Dijawab salah, karena persegi panjang bukan jajar genjang, ya. Nah, padahal Pak Ufi udah senyum-senyum Pak Ufi itu. Berarti itu ya Pak ya. Kemarin ya. Iya benar. Saya kemarin ini karena ini tipuan, saya jawab ragu Bapak Ibu. Terus saya ulang lagi, tak pahami lagi. Kemarin saya dapat soal ini. Langsung saja. Oh ini kok membingungkan ya. Saya klik ragu, terus setelah selesai semua tak ulangi lagi. Tak pahami. Oh. Saya juga ragu Pak, tapi setelah itu sekitar 20 menit saya mental Pak. Jadi tambah nervous dan tambah ragu Bapak. Nah, ternyata jawaban siswanya itu sudah mengatakan bukan. Berarti kan siswa tadi jawabnya benar begitu loh. Ya itu Bapak Ibu ya. Pak Ilmi mohon izin kalau bisa direkam saja Pak ini pertemuan kita supaya jujur saya cepat lupa malah saya lebih senang ngedenger suara untuk lebih ingat-ingat, dan teman-teman yang lain juga banyak yang minta begitu sehingga bisa kita belajar nanti di waktu-waktu senggang juga. Iya Pak. Jadi kita sediakan nanti Pak setelah ini nanti saya upload ke YouTube nanti Pak biasanya Pak. Iya.
Nanti bisa Oh iya. didengar ulang. Yang kemarin itu juga saya kemarin buka saya enggak sempat. Kemarin saya lihat di Telegram sudah ada yang terkirim, tiba-tiba tadi pagi saya buka juga sambil ngopi, lihat-lihat begitu. Kok hilang lagi videonya yang di Telegram? Loh, yang di Telegram hilang dah, Pak? Yang di Telegram kelas apa, Pak? Iya. Hilang, Pak. Iya, di Telegram saya cari kok enggak ada videonya, linknya lagi. Padahal udah saya buka tadi malam. Bapak kelas apa, Bapak? Kemarin saya buka. Belum ngecek ini kelasnya. Ini yang kelas C belum, Pak? Pokoknya yang ya, yang kelas C belum saya share. Kan belum saya upload ini, ya. Nah, jadi setelah pertemuan ini nanti saya upload ke YouTube, ya. Setelah pertemuan ini saya upload ke YouTube, nanti Bapak bisa nyimak lagi, nyimak ulang di YouTube, Bapak. Ya. Bapak kalau sudah bisa masuk di grup Telegram? WA itu juga. Sudah. Sudah ya? Ya. Kalau sudah masuk Telegram nanti kita kirim, Bapak, ya. Bapak kelas C apa kelas B? Yang kemarin. Saya tidak sempat baca kelasnya. Saya baca langsung semuanya. Ya. Jadi kalau yang kelas A kemarin sudah saya share, kemudian di Pak Ilmi Facebooknya itu apa, Pak Ilmi? Ya? Pak Ilmi Facebooknya apa katanya itu? Facebooknya ini Facebooknya Ilmi ya? Facebooknya Ilmi, ya. Facebooknya Ilmi. Ya, YouTube-nya juga Ilmi. Bisa cari saya juga Susi Sakinata. Susi. Saya videonya Pak Ilmi saya post di Facebook. Ya. Demikian Bapak Ibu ya, saya sendiri dengan Bu Susi ini juga ada kekurangannya Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang saya sampaikan ini Bu Susi, maaf Bapak, Bu Susi yang fotonya sendirian atau berdua suami ya? Yang berdua suami ya. Oke. Coba ditulis lewat Bu, linknya. Linknya Bu Susi ditulis lewat chat Bu Susi. Di chat. Sebentar, saya nggak bisa nulis linknya nih Pak. Malah masih dulu. Susi Sakinata ya. Ibu lihat anunya. Bu, Facebooknya sudah di-add Bu. Ya. Kalau Pak Ilmi saja ya? Iya, Ilmi saja Bu. Pak Ilmi. Pak Ilmi? Nggih? Iya. Ngapunten Pak, kemarin kan saya ikut kelas C, tapi hari ini saya ikut belajar lagi, nggak apa-apa ya Pak, nimbrung di kelas C ya? Oh, enggak apa-apa Bu, iya enggak apa-apa. Saya pengen ikut lagi, ya, saya Bu Susi, saya pengen ikut lagi ya, nggak apa-apa ya, belajar ya? Iya, boleh Bu. Matur suwun. Loh, Bu Rafika ini dari tadi atau baru masuk Bu? Baru masuk Pak. Baru masuk, ini mau selesai Bu. Sudah mau selesai Bu. Sudah selesai Bu. Udah mau selesai ya? Iya, sudah selesai dari jam 7 tadi Bu. Iya. Alah saya mulainya lebih awal Ibu. Oh, jam 7 kayak kemarin Pak. Iya, jam 7. Nggih, Pak Edi ada apa lagi? Nggih. Pak Edi ya. Nah, yang dibahas hari ini dengan yang kemarin itu sama tidak ya? Sama Bu. Hari oh sama. Oh iya, terima kasih. Ada tiga kelas ini Bu, karena ininya kapasitasnya itu kita hanya 100 orang. Hanya 100 begitu. orang. Iya. Izin Bu. Jadi ini sudah 3 kelas C ya, sudah kelas C ya Pak Ilmi. Iya, ini gitu ini sama ya Pak dengan kemarin. Iya, saya kira sama baru dengan yang kemarin. Saya kira baru mulai, saya baru lihat di grup. Nanti Bu Rafika nanti ada kita lanjutkan lagi ya Pak Ilmi, nanti kapan ya belum ini. Iya, setuju Bu, setuju. Ada lagi nggak apa-apa Bu.
Ya, nanti kita adakan lagi Ya, Bu. saya Ya. semangat saya. Ya. Bu. Semangat Bu, harus semangat. Ya, pokoknya saya semangat kalau belajar Bu Susi sama Pak Ilmi. Kita sama semua semangat. Maaf, tiap hari itu ada ya Bu ya? Izin Bu. Ya. Mau nanya, saya Widyatri kan, angkatan 3. Ya. Nah, kemarin ikut retaker tapi belum lulus kan. Nah, jadi saya ingin masuk link telegramnya Bu, ikut gabung gitu. Boleh nggak Bu? Boleh tuh Pak Ilmi minta link telegramnya. Link telegram kelas C ya. Iya. Ya, sebentar. Ya Pak, mau nanya lagi Pak. Kita ikut ujian kapan ya Pak? Bulan berapa? Bulan 1 atau bulan 2? Belum tahu ya Pak. Untuk ujian berikutnya 2022 Bu. Iya, bulan 1 ya Pak? 2022. Belum ada info lagi ya Pak ya dari pusat dari UKM PPG-nya ya Pak ya. Belum ada. Saya dari Untirta Bu. Oh, Ibu di Untirta. Iya, kemarin saya ikut retaker kan, nggak lulus, jadi saya ingin belajar lagi gitu. Ibu dari mana Bu? Provinsi Riau. Dari Riau, jauh ya. Saya justru dari Banten. Ikutnya ke Semarang juga. Saya dekat dengan Untirta. Saya kelas 9 kemarin Bu, hanya saya sendiri yang nggak lulus. Oh, 9. Saya ikut retaker kan? Ya. Saya sendiri yang nggak lulus retakernya. Mudah-mudahan nanti secepatnya lulus ya Bu ya. Ini universitas apa ya Bu? Telegramnya sudah saya taruh di Bu, ini banyak Bu, ada dari campur ini. Campur ya Bu? Iya, campur ada yang dari Aceh ya, yang dari mana Pak Ilmi? Banyak kemarin itu. Oh, hampir keseluruhan LPTK Bu. Ya, kemarin banyak sekali. Iya. Iya Bu Nelly. Maaf Pak ya. Terus besok lewat apa ya? Kan kita sudah lepas dari LPTK ya Pak. Terus kita besok mendaftar retakernya itu lewat apa ya Pak? Retakernya lewat LPTK-nya Bu. Masih LPTK Bu. Lewat LPTK yang kemarin juga. Iya, lewat LPTK yang kemarin Bu. Oh iya. Saya kira kita sudah lepas dari LPTK kita. Jangan lepas Bu. Nanti kalau lepas malah nggak tahu info. Kami dirangkul lagi. Masih ya Bu, masih di keluar itu grup Bu. Jangan keluar dari grup Bu. Ada adminnya Bu ya. Hari nanti upinya. Kita kan Iya. Pak Ilmi, jadwal kelanjutannya untuk selanjutnya ini bagaimana? Jadwal selanjutnya nanti diumumkan di Telegram Bu. Ya, dipantau. kalau bisa 2 hari sekali Pak Ilmi, Bu Susi. Sehari sekali. Waktunya habis tersita ya nanti Pak Ilmi sama Bu Susi. Ini juga udah alhamdulillah terima kasih sudah memfasilitasi Pak Amri gitu. Saya ini sebetulnya lihat Bu Susi sama Pak Ilmi itu pengen nangis terus. Ya Allah. Bener Bu, kita adalah teman-teman yang ditinggalkan oleh teman. Nah, Ibu Susi sama Pak Ilmi itu satu kelompok dengan saya, satu kelompok. Belajar bareng yang ngulang. Nggih Bu Nelly. Kami sama-sama dari UPGRIS Bu. Semangat Bu. Iya, saya masih semangat alhamdulillah. Kalau untuk semangatnya, saya melihat Pak Ilmi ada di depan saya, Ibu Susi ada di depan saya gitu. Tuhan saya gitu. Rasanya saya ini teman saya suami saya Sama Bu, saya juga dari UPGRIS tidak lulus. Iya, kalau saya satu kelas sama Bu Susi sama Pak Ilmi itu satu kelas, jadi kita sama-sama dari awal itu
dari awal kita berjuang. Apalagi Pak Ilmi, ya Allah, Pak Ilmi. Semoga apa yang udah Pak Ilmi berikan untuk kita, bantuan dari Pak Ilmi itu benar-benar sama Allah itu dibalas dengan yang setimpal. Amin, 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 amin. Terima kasih Bu Susi. Iya, juga. Bapak Ibu. Saya dari tadi sambil belajar itu sambil. Ya, Bu Nelly, enggak apa-apa Bu Nelly ya. Jadi semangat kita Bu Nelly, sama orang-orang hebat. Pak Ilmi aja ya Bu ya. Ya, tinggal saran Pak. Nggih, Bu Yuni, ada apa Bu Yuni? Nggih. Sebelum kita bahas soal, saran saya itu bagikan dulu soal-soalnya Pak, supaya kami bisa uji kemampuan kami. Kalau dibagikan kami menguji kemampuan dulu kan, nanti pasti bahas betul atau salah ini isian kami ini. Oh begitu tak Bu? Itu. Oh, dibagikan soal kosongan gitu nggih? Banyak Pak. Nggih Bu, siap untuk pertemuan berikutnya nggih. Ya, untuk menguji Pak, menguji kemampuan kami. Nanti kan apa benar atau masih salah setelah dibahas. Nggih. Nggih Bu, nggih. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat Bapak Ibu ya. Kami yang terima kasih banyak Pak. Dan perlu diingat Bapak Ibu ya, ujian itu sampai kita meninggal Bu ya. Jadi semuanya tetap diuji Bapak Ibu, yang lulus maupun yang tidak lulus ya. Jadi jangan kira nanti terus lulus UP ini tidak ada ujian lagi ya, ada ujian lagi Bu ya. Jadi ujian itu terus menerus ya menguji kita Bapak Ibu untuk meningkatkan kelas kita ya. Jadi yang belum berhasil atau belum lulus tahun ini ya mudah-mudahan saya doakan lulus tahun depan ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rangkuman nanti saya share habis ini ya. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat teman-teman. Semangat semuanya ya. Semangat Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Bu.